Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bisa doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertemuan kali ini Bu Septi akan membahas pelajaran tematik subtematik 2. Subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa kepada Allah semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sudah siap anak-anak untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama mengetahui kegiatan olahraga yang bermanfaat, mengenal bunyi alam dan bunyi buatan, mengetahui aturan bermain dan berolahraga. Sikap yang dikembangkan pertama disiplin, tekun, tanggung jawab, dan percaya diri. Ini kita baca sama-sama yang ayo mengamati. Mengamati kegiatan olahraga. Berolahraga itu sangat menyenangkan, apalagi kalau misalkan olahraganya sambil bermain. Banyak olahraga yang bisa dilakukan dengan sambil bermain. Gerakan olahraga itu sederhana dan mudah dilakukan oleh anak-anak, oleh kalian. Misalnya apa aja? Kayak engklek. Engklek itu artinya berjalan satu kaki, nak. Seperti kamu memainkan dampu kapal, bermain lompat tali, bersepeda, atau bermain gobak sodor. Nah, kira-kira kegiatan olahraga apa yang kalian sukai? Nah, pastikan kalian mempunyai keragaman atau keragaman kegemaran yang kalian senangi. Apa aja nih? Kalau di sini contoh amatilah gambarnya ini nih. Ada bermain engklek ini seperti ini. Nah, kan bermain dampu kapal. Yang kedua di sini ada lompat tali, ada bersepeda, dan ada permainan gobak sodor. Jadi kalau permainan gobak sodor ini jadi yang biru ini, nah anak yang biru ini harus melewati. Tidak boleh tersentuh oleh anak yang berwarna hijau, penjaganya disebutnya. Paham sampai sini? Lanjut lagi. Nah, setelah kalian mengetahui macam-macam olahraga, macam-macam permainan, yuk kita sama-sama baca macam-macam permainannya berdasarkan suku kata. Misalkan yang pertama engklek. Nah, berapa suku katanya? Itu ada 2. Engklek. Yang kedua sepak bola. Kira-kira ada berapa? Sepak bola. Jadi ada 4. Bersepatu roda. Bersepatu roda. Ada berapa? Ada 6. Itu contoh membaca menggunakan apa? Suku kata. Suku kata itu tergantung pembicaraan atau ucapan kalian. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini kalian mengisi melakukan olahraga sambil bermain. Ajak temanmu untuk melakukan kegiatan seperti pada gambar. Nah, mari kita lengkapi. Di sini kan ada titik-titik. Kira-kira tadi sudah kalian ketahui tadi yang gambar pertama nih, kira-kira ini permainan apa, nak? Atau olahraga apa? Jadi olahraganya itu sambil bermain. Kira-kira ini apa?
Ya, tapak gunung. Nah, yang kedua itu apa sayang? Bersepeda. Boleh disambil isi nak. Yang ketiga apa sayang? Lompat tali. Yang kelima adalah gobak sodor. Setelah kalian mengetahui macam-macam olahraga yang bisa dilakukan sambil bermain, Bu Septi akan menerangkan tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Ya, Eh, di sini penjelasan bunyi alam atau pengertian bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam dan tidak bisa dibuat oleh manusia. Nah, kalau bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia, ya. Contohnya di sini kita beri checklist, kita beri huruf A apabila dia bunyi alam dan kita kasih huruf B apabila gambar tersebut adalah bunyi buatan. Alam, B buatan ya. Sekarang yang pertama, bunyi fluid ditiup prit, prit, prit. Kira-kira itu apa? Bunyi apa? Bunyi buatan, B. Tulis B. Lanjut, bunyi ayam jantan berkokok kukuruyuk. Kira-kira apa? Bunyi alam, ya. A. Ini apa nih? Bunyi petir menyambar. Dar, dar. Itu bunyi apa? Bunyi alam. Yang ini bunyi tangan bertepuk prok prok prok. Kira-kira bunyi apa? Ya, buatan ya karena dihasilkan oleh manusia. Nah, selanjutnya itu beduk. Kira-kira kalau beduk bunyi apa? Ya, buatan. Lonceng. Kira-kira bunyi apa itu? Bunyi buatan juga karena dilakukan oleh manusia. Kalau kayak hujan, lalu angin, petir itu adalah yang dihasilkan oleh alam. Jadi bunyi alam itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudah mengenal bunyi, kita baca sama-sama di sini. Nah, mengenal sikap tertib. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Sikap disiplin Nah, sikap disiplin harus dibiasakan sejak dini. Maksudnya sejak dini itu apa? Sejak kecil. Bersikap tertib dalam melakukan kegiatan adalah sikap disiplin. Biasakan bersikap tertib supaya kalian menjadi anak yang berhasil. Tertib merupakan sikap teratur. Tertib diterapkan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Ya, misalkan tertib itu apa? Misalkan kalian makan siang atau makan pagi atau sarapan harus jam sekian. Nah, itu disebut juga sikap tertib. Bangunnya harus jam sekian. Nah, itu adalah sikap teratur atau sikap tertib ya. Nah, sekarang berikut contoh sikap teratur. Di sini ada tertib berolahraga. Sebelum mulai berolahraga, semua siswa berdoa bersama. Ahmad dan teman-temannya berbaris rapi dan tertib di lapangan. Mereka mendengarkan aba dari siapa? Dari guru dengan saksama ya. Setiap gerakan olahraga dilakukan dengan disiplin. Tak lupa selesai berolahraga anak-anak menyimpan kembali peralatannya. Ya. Jadi di sana sudah ada aturan harus mengikuti gurunya, aba-abanya. Lalu yang kedua, jika anak-anak sudah berolahraga atau sudah selesai olahraga, anak-anak tersebut menyimpan kembali peralatan olahraganya. Ya. Nah, yang kedua, tertib bernyanyi. Titus senang menyanyi. Ia tidak sembarangan menyalurkan bakatnya. Ia menyanyi pada saat tertentu. Ia tidak bernyanyi ketika Pak Guru memberikan pelajaran. Ia juga tidak menyanyi di sembarang tempat. Nah, ini juga disebut kata tertib. Jadi ada sesuatu, ada pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan jamnya. Ya. Oke, sekarang lanjut lagi membedakan sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Amatilah
Beri tanda centang pada lingkaran berikut. Yang mana yang termasuk anak yang mematuhi aturan dan silang anak yang tidak mematuhi aturan. Yang pertama itu dia mematuhi aturan atau tidak? Mematuhi aturan atau tidak? Ya, mematuhi aturan. Oke, checklist nak yang mematuhi aturan. Lalu yang kedua, dia mematuhi aturan atau tidak? Ya, dia mematuhi aturan. Lalu yang ketiga, tidak, dia bertengkar. Nah, dia berebut apa nih? Berebut ya raketnya. Yang keempat juga tidak mematuhi aturan karena sengaja menjatuhkan teman-temannya. Lanjut lagi, kita ke pembelajaran 6. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah gerakan pemanasan. Yang kedua adalah mengenal kosakata baru dalam teks informasi. Nah, sikap yang dikembangkan pada pembelajaran 2 ini adalah disiplin, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Sama-sama kita baca. Mengenal gerakan pemanasan. Tahukah kamu manfaat olahraga? Olahraga sangat penting bagi kesehatan. Dengan berolahraga, badanmu menjadi sehat, tidak mudah terserang penyakit. Ayo berolahraga. Nah, mari kita simak sama-sama cerita dari Bu Guru. Syifa senang berolahraga. Sebelum berolahraga, Syifa sering melakukan pemanasan. Tujuannya untuk apa pemanasan? Membuat otot siap saat berolahraga. Dengan berolahraga, badan menjadi segar. Gerakan pemanasan sebelum olahraga wajib dilakukan. Dengan pemanasan, kalian terhindar dari cedera. Otot tubuh tidak kaku sehingga mudah bergerak. Ya, makanya pemanasan itu sangatlah penting ketika kalian ingin melakukan olahraga. Contohnya kalian misalkan mau berenang, ada pemanasan ya nak. Ketika berenang misalkan mengambil benda di dasar kolam, atau pengenalan air, atau berlari-lari di tepi kolam. Tapi harus hati-hati berlari-lari di tepi kolamnya. Didampingi dengan orang tua kalian. Nah, di sini kita langsung ke bawah ya nak ya. Pasangkan kata-kata di bawah ini dengan gambar yang tepat. Garis kalian. Menarik gak garis? Yang pertama, otot dan tulang yang kuat. Kira-kira yang mana? Nah, yang lagi begini. Ya, itu adalah otot tulang yang kuat. Otot badan sakit kira-kira yang mana? Nah, yang lagi megang perut, nak. Ya. Yang ketiga itu adalah peregangan. Yang mana peregangan? Nah, yang paling atas. Lanjut lagi. Yang ayo lakukan. Mempraktikkan gerakan pemanasan. Berolahraga yang cukup akan menguatkan tubuh. Tubuh tidak mudah sakit jika kalian rajin berolahraga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Awali kegiatan olahraga dengan gerakan pemanasan yang tadi kita bahas. Pemanasan adalah gerakan peregangan. Tujuannya supaya otot-otot menjadi lemas. Otot-otot tidak kaku, sehingga kalian terhindar dari cedera. Lakukan gerakan pemanasan, tirukan gerakan ini. Posisi badan berdiri tegak, miringkan kepala ke kiri dan ke kanan, putar tangan ke depan ke belakang, tangan di pinggang, miringkan badan ke kiri, tangan di pinggang, miringkan badan ke kanan. Contohnya seperti ini, nah.
Nah, posisi badan seperti ini ya. Posisi badan tegak, kemiringkan kepala ke kiri dan ke kanan, lalu putar tangan ke depan sama ke belakang, tangan di pinggang, miringkan badan ke kanan, miringkan badan ke kiri ya. Ini adalah contoh gerakan pemanasan. Nah, bisa juga kalian lakukan, ini adalah gerakan membungkukkan badan. Ya, nih, membungkukkan badan, ini juga disebutnya gerakan pemanasan. Ulangi setiap gerakan 4 kali. Paham sampai di sini anak-anak? Soleh anak-anak hebat. Insya Allah gampang ya nak pembelajaran tematik itu asalkan kalian memperhatikan. Oke, cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok anak-anak.